Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala sayyidina Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala. Taufik dan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala sehingga kita dapat istiqamah kembali berkumpul di tempat yang mulia ini, melakukan rutinitas kita malam Jumat, berkumpul memuji Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, iktikaf, membaca surat Al-Kahfi, membaca maulid, salat berjamaah. Ini merupakan nikmat-nikmat yang Allah berikan kepada kita, taufik dari Allah Subhanahu wa taala kepada kita yang kita istiqomahkan di malam Jumat. Semoga Allah Subhanahu wa taala mengistiqomahkan selalu kebaikan kepada kita sehingga kita ditutup usia kita dalam keadaan kebaikan dari Allah Subhanahu wa taala. Salawat serta salam kita aturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, kita melanjutkan kajian kitab Bidayatul Hidayah yang kita sudah sampai di dalam bab Ma'asi al-Ghalab. Imam Ghazali sudah menjelaskan kepada kita di awal-awal kitab sampai berada di Al-Gaul fil Ma'asi al-Ghalab. Penjelasan tentang maksiat-maksiat galab, maksiat-maksiat hati. Ini merupakan suatu yang sangat penting, suatu inti di dalam kehidupan kita di dunia. Bahkan Rasulullah sendiri sudah mengisyaratkan akan pentingnya hal tersebut. Rasulullah di dalam hadisnya bersabda, "Inna fil jasadi mudghah, idza saluhat saluhal jasad kullu," kata beliau. Sesungguhnya di dalam diri ini ada hati, apabila dia bersih, apabila hati tersebut baik, maka semuanya akan ikut menjadi baik. Oleh karena itu beliau menjelaskan di dalam kitabnya, menerangkan kepada kita tentang maksiat, kotoran-kotoran dan hal-hal yang buruk yang ada di dalam hati ini. Kemudian beliau mengatakan, "I'lam, ketahuilah, anna sifatil madhmumah fil qalbi katsiratun wa tariqu tathhirul qalbi min razailiha tawilatun." Ketahuilah bahwasanya sifat madhmum, sifat yang jelek yang ada di dalam hati itu banyak. Wa tariqu tathhirul qalbi, dan cara dan jalan untuk mensucikan hati kita daripada keburukan-keburukannya, daripada kotoran-kotorannya itu panjang. Oleh karena itu Imam Haddad pernah berkata, "Sesungguhnya kami meletakkan satu sifat yang baik di dalam hati murid-murid kami itu butuh waktu bertahun-tahun," kata beliau. Satu sifat yang kita ingin terapkan di dalam murid kami, kata beliau, itu butuh waktu bertahun-tahun. Jadi makanya Imam Ghazali bilang panjang. "I'la madumta anta fil haya fa anta fil jihad." Makanya Imam Abdullah Al-Idrus Al-Akbar pernah berkata, "Ketahuilah, engkau ini ketika engkau masih dalam keadaan hidup, wa anta fil jihad, engkau masih berada di dalam peperangan. Fasta'in billahil mu'in." Maka minta bantuan kepada Allah Subhanahu wa taala. Panjang. Jangan bilang, "Oh sudah, hati saya sudah bersih." Cukup hati, yang penting hati. Dari mana engkau tahu perbuatan hatimu itu sudah bersih, hatimu itu sudah baik? Ini selalu di dalam hati ini selalu ada peperangan terjadi antara kebaikan dan keburukan, antara syaitan dan malaikat yang selalu berperang di dalam hati kita. Nanti kita ikut siapa? Nanti kita terbawa oleh siapa? Jadi selama kita masih dalam keadaan berperang, berjihad, hidup, maka kita masih berada di dalam peperangan. Jadi kata Imam Ghazali, "Wa tariqu tathhirul qalbi min radha'iliha tawil." Cara, jalan untuk mensucikan hati ini dari keburukan-keburukannya itu panjang. "Wa sabilul ilaj fiha ghamid, wa kadin darasa bil kulliyya ilmuhu wa amaluhu li ghaflatil khalqi an anfusihim wastighalihim bi zakharifid dunya." Dan cara untuk menyembuhkannya, kata beliau, susah, ribet. "Wa kadin darasa bil kulliyya," dan banyak sudah hilang, telah hilang apa? Ilmunya, ilmu untuk mempelajari ini, mensifati hati, mensucikan hati. "Wa amaluhu," dan cara-caranya, "li ghaflatil khalqi an anfusihim," karena kita sudah lalai atas diri kita. Kita sudah tidak menghisap diri kita. Kita sudah fokus cuma menghisap orang lain, menghitung orang lain. Kalau orang lain berbuat, kita sudah
timbangkan, oh begini dia ini begini, niatnya ini begini, niatnya ini begini. Yang harusnya tuduhan-tuduhan tersebut itu kita cerminkan kepada diri kita. Kita pakai untuk diri kita. Oh, untuk apa? Kenapa engkau begini? Makanya orang-orang soleh ketika mereka ingin melakukan sesuatu, pasti mereka pertanyakan, Kef, bagaimana caranya engkau melakukan itu? Limaza, dan kenapa engkau melakukan? Walima, dan untuk siapa kau lakukan itu? Ini 3 perkara yang selalu mereka pertanyakan. Mereka hisap diri mereka ketika ingin melakukan sesuatu. Ketika kita ingin melakukan sesuatu, limaza, kenapa kau lakukan itu? Walima, untuk siapa kau lakukan itu? Wa kaifa, dan bagaimana engkau melakukan hal tersebut? Kalau bukan karena Allah, kalau bukan karena yang baik-baik, tinggalkan. Walimaza, kenapa engkau melakukan tersebut? Kenapa tujuan niatmu di dalam melakukan tersebut? Wa kaifa, bagaimana caramu di dalam melakukan tersebut? Belum tentu tujuan kita baik, niat saya baik, tapi caramu tidak baik, jangan. Al-maghasis la tubarrirul wasilah. Tujuan itu tidak menjadikan baik cara kita. Cara kita baik, saya mau sedekah tapi mencuri dulu baru saya pakai sedekah. Yang penting sedekah, tidak. Caramu, tujuanmu bagus untuk bersedekah tapi dengan cara yang baik juga. Jadi ini 3 perkara yang selalu dipertanyakan oleh orang-orang soleh ketika mereka ingin melakukan sesuatu. Oleh karena itu beliau, wa ilmuhu li ghaflatil khalqi an anfusihim, kata Imam Ghazali, karena kita sudah lalai tentang diri kita sendiri. Sudah tidak mengkomen diri kita sendiri, cuma sibuk mengkomen orang lain, sibuk menilai orang lain, sudah tidak sibuk menilai diri kita. Padahal Rasulullah SAW pernah bersabda, al-kayyis, orang yang cerdas, orang yang pandai, mandana nafsu, yang dia timbang dirinya, dia komen dirinya, dia kritis terhadap dirinya, wa amila lima ba'dal maut, dan dia bekerja melakukan tujuannya untuk setelah kematian. Wastighalihim bi zakharifid dunya, kata Imam Ghazali, karena sudah sibuk dengan perhiasan-perhiasan dunia. Wa qad istaqsayna dzalika fi ihya ulumuddin, kata Imam Ghazali, ilmu tentang ini, tentang memperbaiki diri, tentang memperbaiki hati, kami sudah jelaskan dengan panjang lebar secara detail di dalam kitab Ihya Ulumuddin. Tapi di sini beliau tidak akan panjang lebar dalam menjelaskan. Kata beliau, fi Ihya Ulumuddin, di dalam kitab Ihya Ulumuddin itu sudah dijelaskan panjang lebar dengan secara detail. Fi Rub'il Muhlikat, di seperapat tentang muhlikat. Kitab Ihya Ulumuddin Imam Ghazali bagi menjadi 4. Ada Rubul Munjiat, ada Rubul Ibadah, ada Rubul Adat, ada Rubul Muhlikat. Walakin nuhadzirukal an thalatha. Kata beliau, sekarang di dalam kitab Bidayatul Hidayah 3 saja yang akan beliau jelaskan. Tapi 3 ini inti di dalam penyakit hati. Dari 3 ini, induk ini, dari 3 penyakit hati ini, bercabang penyakit-penyakit hati yang lain, kata beliau. Jadi beliau bilang, walakin nuhadziruka thalatha. Aku akan wanti-wanti terhadap kalian 3 saja penyakit. Hiya min khaba'ithul qalb wa hiyal ghaliba ala mutafaqqihatil asr. Dia min khaba'ith qalb, daripada kejelekan-kejelekan hati, dan ini sudah tersebar fi mutafaqqihatil asr. Kata beliau, di penuntut-penuntut ilmu di zaman sekarang. Ini karena beliau di dalam kitab ini menjelaskan tentang penuntut ilmu, dan begitu juga menasihati penuntut ilmu di dalam kitab ini. Jadi beliau bilang ini sudah tersebar di penuntut-penuntut ilmu. Dan begitu juga kita mengambil nasihat daripada nasihat Imam Ghazali ini. Kata beliau, litakhudh minha hadrak, agar kita mengambil hati-hati dari penyakit tersebut. Fa inna muhlikatun fi anfusiha wa hiya ummahat li jumalil minal khaba'ith. Kata beliau, ini muhlikat ini, 3 kejelekan ini, 3 keburukan ini, ummahat, induk li jumalil khaba'is, untuk kejelekan-kejelekan yang lain. Min siwaha wa hiya al hasad war riya wal ujub. 3 perkara kata beliau yang akan beliau jelaskan. Yang pertama al hasad, yang pertama hasud, dengki, yang kedua riya, dan yang ketiga ujub. Fajtahid fi tadhhir qalbik minha fa in qadirta 'alaiha fatu'allim kaifal hadar min baqiyatiha min rub'il muhlikat. Kata beliau, ijtahid, bersungguh-sungguh, fi tadhhiri minha, bersungguh-sungguh untuk mensucikan hati kita darinya.
Kalau orang-orang dulu kalau menyebutkan kalimat riyadhah di dalam kitab-kitab mereka, riyadhah olahraga. Kalau ditanya apa kalimat-kalimat riyadhah di dalam kitab-kitab tasawuf, olahraga itu apa? Olahraga itu berusaha, berjuang untuk menjauhkan hati kita daripada sifat-sifat yang jelek, dan berjuang dan berusaha mensifati hati-hati kita dengan sifat-sifat yang baik. Itu kalimat riyadhah di dalam kitab-kitab terdahulu. Makanya oh riyadhah, kalian harus dianjurkan riyadhah. Kalau kita baca kitab-kitab mereka, oh riyadhah, olahraga. Yang dimaksud dengan mereka itu perjuangan kita di dalam menjauhkan sifat-sifat yang jelek dari hati kita, dan perjuangan kita mensifati hati kita dengan sifat-sifat yang baik. Makanya di dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha." Sukses orang yang mensucikannya, menundukkan hawa nafsunya. Wa qad khaba, mensucikannya, menundukkan. Wa qad khaba, dan telah rugi orang-orang yang mengotorinya. Fa in ajazta an hadza fa anta an ghairihi a'jaz wa la tadhunanna annahu taslam laka niyatun salihah fi talabil ilm wa fi qalbika syai'un minal hasad war riya wal ujub. Kata beliau, kalau kita tidak mampu menghilangkan tiga induk ini, maka yang lain, sifat-sifat yang jelek yang lain itu kita juga tidak akan mampu. Kata beliau. Kemudian beliau bilang, wala tadhunanna, jangan engkau menganggap annahu taslam laka niyat salihah, bahwasanya sudah cukup niat soleh bagi kita, sedangkan hati kita masih penuh hasad, penuh dengki, penuh riya, penuh ujub. Jangan, beliau bilang, jangan menyangka bahwasanya kita sudah cukup dengan seperti itu. Oh, niat saya baik tapi kau masih hasud, niat saya baik tapi kau masih riya di dalam perbuatanmu. Saya niat baik, saya melakukan kebaikan, yang penting niat baik, tapi kau riya di dalam hal seperti itu. Jangan sangka, kata Imam Ghazali, engkau selamat, engkau akan diterima amalmu, sedangkan engkau riya di dalam perbuatanmu. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam hadis qudsi, ana aghna anis syuraka, saya ini maha kaya daripada kesyirikan. Siapa yang beramal karenaku dan karena orang lain, saya kasih semua amal itu untuk orang lain. Maka Allah tidak butuh dengan syuraka. Jadi seperti itu kata Imam Ghazali, jangan sangka kita ini selamat cukup dengan niat soleh, kita anggap diri kita sudah cukup dengan niat baik, tapi di dalam diri kita masih ada riya, masih ada ujub, masih ada hasad. Kata beliau, semoga apa yang dinasihati oleh Imam Ghazali masuk ke dalam hati kita, sehingga kita bisa menjadikan hati kita hati-hati yang bersih, jauh daripada penyakit-penyakit hati. Amin ya rabbal alamin. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin nabil ummi wa ala alihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Walafuminkum. Sallu ala Nabi Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmu shalihat wa bi nurihi tusyriku dhulumat wa bi fadlihi tatahaqqaqul ghayat wa bi rahmatihi tatanazzalul khairat. Wassalatu wassalamu ala khairil bariyat wa ala alihi wa sahbihi ulil fadli wal karamat, amma ba'du. Yang sama-sama kita muliakan dan hormati ma'asyirul habaib, ulama'unal kiram, al-afadil, zadahumullahu fadlan wa ilman wa karamah. Yang sama-sama kita muliakan dan hormati para habaib kita, para alim ulama kita, para asatizah, tuan-tuan guru kita, yang semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa menambahkan ilmu, hikmah dan karamah kepada beliau semua. Dan mudah-mudahan kita semua hadir pada malam hari ini, matta'anallahu jami'an bisihha wal afiyah fi ta'ati. Allah anugerahkan kepada kita kesehatan lahir dan batin dalam ketaatan kepadanya. Bapak Ibu hadirin yang sama dirahmati Allah, tadi telah dijelaskan bahwasanya walaupun amal kita itu mulia, tetapi hati kita tidak bersih, hati kita tidak suci, hati dan niat kita tidak ikhlas kepada Allah, maka amalan kita itu walau tidak sia-sia tetapi akan kurang nilainya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Betul tidak jamaah sekalian? Yang
Artinya kita ini selain dituntut untuk beramal mulia, bagaimana kita melakukan kebajikan-kebajikan, ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, ibadah kepada Allah, lantas kemudian bagaimana hati kita ini melakukan semua itu ikhlas karena Allah. Enggak ada yang namanya ujub, enggak ada namanya riaan. Maka sekali lagi, orang yang mulia ialah orang yang amal kemuliaannya, orang yang banyak melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala dan senantiasa menjauhi larangan Allah, tetapi tidak sombong dengan ketaatannya itu. Tidak lantas sombong dengan ibadahnya kepada Allah. Betul tidak jemaah sekalian? Ini makna daripada ungkapan tadi. Jadi selain kita menjaga amalan kita adalah amalan yang mulia, yang kedua kita jaga hati kita agar tatkala kita melakukan kemuliaan-kemuliaan itu kita lakukan ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena kenapa? Semulia apapun amalan seorang hamba, bila mana tidak ikhlas, tidak ada nilai Allah Subhanahu wa taala. Maka jemaah sekalian, ada ayat yang sangat penting untuk kita pahami berkaitan dengan hal ini, bisa dibaca dalam surah Al-Mu'minun ayat 60, di mana Allah Subhanahu wa taala mengatakan kepada kita dalam firman-Nya, walladzina yu'tuna ma atau wa qulubuhum wajilatun annahum ila rabbihim raji'un. Subhanallah. Ini ayat sangat penting jemaah sekalian, karena Allah katakan dan orang-orang yang banyak melakukan kebajikan-kebajikan, ketaatan kepada Allah, bahkan menginfakkan hartanya di jalan Allah untuk kepentingan manusia. Lantas wa qulubuhum wajilah, dengan perasaan hati ini takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah, amalannya mulia tetapi dia introspeksi diri. Jangan sampai amalannya mulia menurut perkara ini itu tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Subhanallah. Jadi seulang jemaah sekalian, Allah mengatakan walladzina yu'tuna ma atau, dan orang-orang yang telah melakukan amalan-amalan sebagaimana mereka lakukan dengan baik, dengan sempurna betul, wa qulubuhum wajilah, tetapi hatinya masih khawatir, ya Allah, jangan sampai ibadah saya ini mau saya engkau sudah terima ya Allah, padahal belum ya Allah. Bagaimana infak saya berikan ikhlas ya Allah, tetapi pandanganmu belum terima ya Allah. Wa qulubuhum wajilah annahum ila rabbihim raji'un, sesungguhnya mereka itu sadar akan dikembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini menandakan bahwa ada di antara hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala yang tatkala melakukan kebajikan-kebajikan tidak sombong dengan kebaikannya, bahkan takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Subhanallah. Ayat ini pernah ditanyakan oleh Ummul Mukminin Aisyah. Sebagian sahabat mengatakan, ya Aisyah, wahai Aisyah Ummul Mukminin, apakah ayat dalam surah Al-Mu'minun ini itu disindir adalah para sahabat, orang-orang yang melakukan kebajikan-kebajikan hatinya takut karena dicampur adukan kebatilan dengan apa namanya yang baiknya ini ketaatannya. Apakah humu az-zunah, apakah dia penzina wahai Rasulullah, apakah dia pemakan riba, syurabul khamar, apakah dia katwa terkewala karena peminum? Maka Nabi mengatakan laisa kama tazunnun, bukan sebenarnya, itu murni adalah orang-orang yang betul-betul mengerjakan ibadah yang ikhlas, lalu kemudian taat kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak dicampurkan amalannya dengan sebagaimana ayat lain mengatakan khalatu amalan salihan wa akhara sayyi'a. Bukan demikian, mereka murni segala sesuatu yang dilarang oleh Allah dia tinggalkan, segala perintah dilakukan. Kenapa? Jamaah sekalian, ini yang penting. Orang ikhlas adalah bagaimana ulama kita mengatakan al-mukhlisu man katama hasanatih kama yaktumu. Jadi orang-orang mulia ikhlas itu bagaimana cerdas dan pandai menyembunyikan kebaikan-kebaikannya. Di sisi lain, ada orang yang disindir Allah Subhanahu wa taala bahwa ada orang yang tidak melakukan kebajikan tetapi sombong. Bahkan bila mana terjadi kehususan dia mengatakan ini karena saya. Perhatikan ayat Al-Qur'an mengatakan la tahsabannal ladzina yafrahuna bima atau. Jangan engkau nyangka orang-orang yang mengerjakan kebajikan ini dikatakan lalu kemudian wa yuhibbuna ayyuhmadu bima lam yaf'alu, mereka ingin dipuji, mereka ingin diangkat-angkat, mereka ingin disanjung apa yang mereka tidak lakukan. Orang lain yang setengah mati bekerja, dia yang ngumpan nama, begitu selesai dia puji diri bahwa ini karena saya. Subhanallah, itu dalam Al-Quran ada. Jadi dua indikasi ini beda. Ada orang ikhlas beramal sembunyi-sembunyi, ada orang mulia amalannya tetapi hatinya tetap tawadu. Boleh ilmu itu tinggi tetapi hati tetap tawadu. Betul tidak jamaah sekalian?
Subhanallah. Tetapi ada orang yang tidak beramal, tidak memberikan kebaikan kepada orang, tetapi dia merasa lebih daripada orang lain, maka dikatakan wa yuhibbuna ayyuhmadu bima lam yaf'alu. Ada pribadi-pribadi, ada orang-orang yang tidak melakukan sesuatu tetapi ingin dipuji. Apa-apa yang mereka tidak lakukan, bukan yang kerjakan orang lain bekerja, dia setengah mati puji diri terhadap itu. Oleh karena itu mudah-mudahan jamaah sekalian, insyaallah, mudah-mudahan sekali lagi Allah Subhanahu wa taala, ini panjang kalau saya uraikan. Ini ada ayat yang mengatakan ulaika yusari'una fil khairati wa hum laha sabiqun. Orang yang tawadu walaupun amalnya ini adalah mulia, jamaah sekalian, siapa mereka? Allah katakan itulah orang-orang yang senantiasa bermusara'ah, bergegas dengan kebaikan-kebaikan, dan mereka menjadi orang-orang yang awal melakukan kebaikan itu, tetapi tidak sombong dengan segala kebaikannya, dengan amalnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. صلوا على النبي محمد. Kini Habib. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi harrakal qulub bidzikri 'allamil ghuyub syafil 'ilali wa mufarrijil kurub. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammad sayyidil mahbub wa tabibil qulub wa ala alihi wa sahbihi wa man ilaihi mansub. Amma ba'd. Alhamdulillah, yang sama-sama kita hormati dan muliakan segenap para hadirin hadirat, wabil khusus sufuf al-habaib wal asatidah, wa khusus minhum bidzikir al-habib Idrus al-Habsyi, yang kita bersama-sama berharap dan meminta kepada Allah agar Allah jadikan sebab perkumpulan kita, dosa-dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, derajat kita diangkat oleh Allah, bala musibah dicegah oleh Allah. Amin amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, segala puji syukur bagi Allah Subhanahu wa taala. Kembali setiap individu daripada kita dimuliakan oleh Allah lisannya untuk mengagungkan, memuliakan, menyebut nama Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ada sebuah riwayat daripada para sahabat, mereka pernah berkata, "Ma min majlisin yusalla fihi 'ala an-nabiy Muhammadin illa wa badat minhu raihatun thayyibatun tala'at ila anani sama." Tidaklah sebuah majlis yang mana di majlis tersebut dibacakan salawat kepada Nabi Muhammad, disebutkan nama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, melainkan nampak sebuah wangi daripada majlis tersebut, bahkan sampai tercium sampai ke langit sana. Bahkan para malaikat mereka semua bertanya-tanya, "Ma hadhihi raihah?" Bau dari mana hal semacam ini? Mereka menjawab, "Hadhihi raihatun min majlisin sulliya fihi 'alan nabiyyi Muhammadin." Ini adalah bau wangi dari sebuah majlis yang mana di majlis tersebut dibacakan salawat kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sehingga tidak heran tatkala Al-Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi di dalam maulidnya beliau mengatakan, "Wa bi'arfi dzikrihi tatayyabatil majalis wal mahafil." Tidaklah sebuah majlis, tidaklah sebuah perkumpulan tatkala disebutkan nama Nabi Muhammad, melainkan akan semerbak bau tercium daripada majlis tersebut. Akan tetapi pertanyaan besar yang seharusnya kita pertanyakan di dalam diri kita, yang seharusnya kita pertanyakan di dalam benak kita, adakah bau wangi Nabi besar Muhammad tercium di majlis-majlis kita? Adakah sebuah majlis yang ada di majlis tersebut bahkan tidak hanya secara batin kita mampu mencium aroma wangi semerbaknya, akan tapi secara zahir mampu kita menciumnya? Apakah hal tersebut ada di dalam diri kita? Ini harusnya kita pertanyakan. Bukankah majlis semacam ini majlis yang dihadiri oleh Nabi Muhammad, majlis yang disebut oleh Nabi Muhammad? Al-Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi beliau menyatakan di dalam qasidahnya Waghfah, "Tada' maka maha fi biladis sulub yahdur fiha al-Mustafa wa aluh wahlul ghuyub." Tidaklah sebuah majlis, tidaklah sebuah maulid yang mana di tempat tersebut disebut nama Nabi besar Muhammad, melainkan Nabi besar Muhammad akan ikut hadir di majlis tersebut. Melainkan tidak hanya sebatas Nabi besar Muhammad, para ulama, Al-Habib Idrus bin Salim Al-Jufri diyakinkan
dan hadir bersama kita. Kenapa? Karena nama Nabi besar Muhammad disebut, karena kita bersama-sama mengagungkan Nabi Muhammad. Akan tapi pertanyaannya kembali, adakah di antara kita yang mampu mencium dekatnya kita dengan Nabi Muhammad? Sedekat apapun seseorang, tatkala dibatasi dengan sebuah dinding, demi Allah tidak akan mampu memandang, tidak akan mampu mencium, bahkan tidak mampu merasakan kehadiran orang tersebut. Apa dinding tersebut? Dinding tersebut adalah dosa di antara kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Hijab antara kita dengan Nabi Muhammad yang menghalangi kita tidak mampu mencium aroma wangi Nabi Muhammad. Hijab antara kita dengan Nabi Muhammad yang menghalangi kita tidak mampu mendengar, kita tidak mampu merasakan kehadiran Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dosa kita dengan Nabi Muhammad, dosa kita dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dosa kita dengan Allah. Oleh karena itu para ulama-ulama kita tadi menjelaskan tentang bagaimana kita memperbaiki hati kita, karena dosa yang paling besar akan timbul daripada hati kita. Apa dosa tersebut? Dosa kufur, lawan daripada kata iman, tidak beriman kepada Allah. Dosa tersebut timbul dari hati seseorang. Bahkan sifat munafik tidak mampu dilihatkan dari sebuah tampilan orang tersebut munafik, tapi dilihat dari hati orang tersebut yang menampakkan keimanan kepada Allah, tapi hatinya i'rad, berpaling dari Allah Subhanahu wa taala. Ini hijab antara kita dengan Nabi Muhammad, sehingga menghalangi kita dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dahulu pernah diceritakan, ada seseorang yang setiap hari mimpi Nabi Muhammad, setiap hari memandang wajah mulia Nabi Muhammad di dalam mimpinya. Suatu ketika subhanallah, tidak lagi memandang wajah mulia Nabi Muhammad, tidak lagi melihat wajah Nabi Muhammad selama 1 minggu lamanya. Lalu kemudian bertanya-tanya, kenapa aku tidak mampu mimpi Nabi Muhammad? Subhanallah, di malam tersebut kembali mimpi Nabi Muhammad. Bertanya, ya Rasulullah, mali uhjab ank, kenapa aku dihijabi dari engkau? Kenapa aku tidak mampu melihat wajah mulia engkau? Kenapa aku tidak mampu merasakan kehadirannya engkau ya Rasulullah? Lalu kemudian kata Nabi Muhammad, karena engkau sebelum engkau terhijabi, sebelum engkau terdindingi, engkau memakai baju memulai dengan tangan kiri, sedangkan sunnahku memakai baju dengan tangan kanan. Satu sunnah Nabi Muhammad ia tinggalkan, satu ajaran Nabi Muhammad ia lupakan, terhijabi 1 minggu dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Berapa sunnah Nabi Muhammad yang kita lupakan? Berapa ajaran Nabi Muhammad yang kita tinggalkan? Berapa penyakit hati yang kita biarkan tumbuh di dalam diri kita? Ini hijab antara kita dengan Nabi Muhammad, sehingga kita jadikan sebab perkumpulan kita menyebut nama Nabi Muhammad, memuliakan Nabi Muhammad, mendengarkan nasihat-nasihat daripada pewaris Nabi Muhammad, menjadi sebab kita terbuka hijab antara kita dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sehingga kita berharap dan meminta kepada Allah agar Allah Subhanahu wa taala jadikan sebab perkumpulan kita saksi di hadapan Allah bahwasanya kita adalah hamba dan umat Nabi besar Muhammad yang benar-benar mencintai Nabi Muhammad. Berharap hijab tabir antara kita dengan Nabi Muhammad dipecahkan dan dibuka oleh Allah Subhanahu wa taala, dan semoga Allah Subhanahu wa taala bersihkan hati kita, istiqamahkan setiap individu daripada kita, dijadikan kita adalah hamba Allah yang syakirin muna'amin fid dunya wal akhirah. Allahumma ya muwaffiq ahlal khair lil khair wa anhum alaihi wafiqna lil khair wa inna alaihi birahmatika arhamar rahimin. Wal afu, kurang dan lebihnya al faqir mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khair.